Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku yasiddu lan ana sapa nabi yasiddu iku berkembang sapa nabi fil yaumi ing dalam sedina sabab sobi kaya perkembangane cilik fisari ing dalam sawulan ki ana yaten kelan pertolongan robbani yaten kang kuasa kepangeranan. Faqama mongko jumeneng sapa nabi ala kodame ing atase gamaan lorone nabi. Ya ala kodame ini ya nune dijuang mergo napa mundhaf teng kodame iki. Dadi nabi iso ngadeg fi salasin. Umumnya orang itu kan iso melaku misalnya umur 9 bulan, Nabi cukup 3 bulan. Wa masa fi khamsin ya. Kalau tadi umumnya iso melaku kan berapa? Mboten melaku. Tahun paling cepat 9 bulan. Wa masa fi khamsin, Nabi iso tindak fi khamsin wa qawiyat fi tis'in. Jadi kamane Nabi mulai andan-andan iso berdiri 3 bulan ya. Terus kuat tenan saged melaku fi tis'in minas syuhur. Umumnya bayi kan jalan setahun, Nabi cukup sinten 9 bulan di fase nutki lawan wis fase ngendikane kuwahu terus sampai kuwan nutki. Jadi Nabi boten ate telo, dari mulai cilik pun boten telo. Memang ya wis aja itu begini apa di fase nutki kuat. Wasak kolan dedel utawa buka sapa al malakani malaikat loro sadruhu ing dadane Nabi asyarifa kang mulya. Ladaiha ana ing ngarepe Halimah. Jadi Halimah sempat kaget sekaget-kagetnya ketika melihat 2 orang sing bedel dadane Kanjeng Nabi membuka dadanya Nabi. Iku Halimah ngerti, perso dilihat dari jauh tapi corong Jawa iku corong Jawa teleleken. Maksudnya menghalangi serai wong 2 orang itu sangat ganteng, ada nurnya hingga Halimah mendelok. Dan beliau nganggep iku kematiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani min sanging Nabi ala kotan ing segumpal jamawiyatan kang padha getih wa jala lan ngilangi sapa al malakani min sanging Nabi ngilangi khatya setani ing jatah anane setan. Jadi senajan to Kanjeng Nabi orang pilihan desain tubuhnya secara lahir seorang lagi bukan secara hakikat ya, saya ulang lagi ya. Nabi orang yang sempurna, semua tubuhnya nur ya, semua tubuhnya. Tapi dia Nabi itu seorang manusia, maka secara lahir diberi desain yang di situ seakan-akan ada bentuk hadus syaitan. Nah, hadus syaitan itu diambil oleh 2 malaikat. Ya Nabi itu saya ulang lagi itu secara zahir, hakikatnya itu tidak ada. Tapi karena Nabi seorang manusia tetap didesain seakan-akan ada hadis syaitan. Nah ini kemudian diterangkan seperti wasaqqal malakani sadrahu syarif ladaya wa akhraja minhu alaqatan gamawiyah wa azala minhu hadis syaitan wa azala lan ngilangi sapa al malakani minhu saking Nabi hadis syaitan ing bagian jatah setan wa bisal silan kelawan salju wa salah ngedusi sapa malakani ku ing Kanjeng Nabi. Jadi ini kedah kita iman senajan to orang boleh punya sudut pandang yang beda ya, punya sudut pandang yang beda. Mana kalau bolak-balik matur ya nak simput duror itu kelebihannya ning iskun itu Bronto. Sayyid Ali Al-Habsyi itu enggak percaya peristiwa itu terjadi. Beliau ngendikan ketika 2 malaikat membedah dadane Nabi itu murni menambahkan hikmah. Tidak boleh ada cerita bahwa di situ 2 malaikat mengambil hadis syaitan karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis syaitan. Cara pikirannya Sayyid Ali Al-Habsyi. Jadi wa ma akhraja minhu apa satu sih. Jadi saya ulang lagi ya. Cara pikirannya Habib Ali Al-Habsyi itu malaikat mengoperasi Nabi ketika masih di Bani Sa'din atau di Halimati Sa'diyah itu murni mau menambahkan hikmatan keimanan, tidak mengambil hadis setan karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis setan. Tapi kita ya hormat sama Habib Ali Al-Habsyi, tentu beliau orang yang luar biasa. Tapi imam terjanji juga Sayyid ya putune Kanjeng Nabi. Sayyid Ar-Bajanji Sayyid putune Nabi. Beliau lebih sesuai pendapat ahli hadis. Di Sahih Muslim di beberapa hadis memang diistilahkan seperti itu. Saya ulang lagi ya, bukan hakikat ya, diistilahkan seperti itu bahwa Nabi ya punya hadis setan. Tapi saya ulang lagi diistilahkan seperti itu. Beda ya, ini bukan hakikat apa? Diistilahkan seperti itu. Ya karena Nabi kan tetap manusia. Nisbatnya misalnya Nabi habis kumpul dengan istrinya ya tetap mandi junub. Meskipun Nabi sebagai nur, harusnya kalau nuruti itu kan nggak perlu mandi karena sudah
suci. Ketika beliau wafat ya secara prosedur syariatnya dimandikan. Nggak bisa karena Nabi suci itu nggak perlu dimandikan. Nah kalau melihat ini Said berjanji itu beberapa kitab hadis lebih sesuai dengan zahirus syariah. Makanya kita ya sudah legowo mawon ya, jadi ngikuti Habib Ali legowo itu nggak masalah. Semua itu ya madoh ngelem Kanjeng Nabi, ngikuti berjanji ya nggak masalah. Nah, repot tuh ora paham kabeh. Kok bengok maca ning grup Al-Qur'an gak paham. Bariku terus mayoran. Mulutan ngono semacane grup Al-Qur'an gak paham mulai gue berkat untuk loro. Muga-muga sepuro pengeran no. Saya macane grup Al-Qur'an lho ora paham. Sekarang mulai gue berkat loro. Mubale ke mulai untuk sangu. Ngono yo urip alhamdulillah. Dan ini ada perdebatan panjang. Ada Habib Ali Al-Habsyi sing aran Sintu Duro. Nabi itu tidak pernah didesain ada alakotan damawiyah sehingga nggak perlu ada proses mengeluarkan hadzat setan. Jadi dioperasi yang murni menambahkan nuron wa hikmah. Itu juga sah, napa? Sah karena memang Nabi khuliqa nuron dari awal desainnya adalah nur. Tapi Sayyid berjanji juga beliau cucu Nabi juga sah mergi, napa? Cara berpikir beliau, dia meskipun Nabi sempurna itu didesain umumnya wong, napa? Didesain umumnya wong. Jadi secara lahir ya ono khasat apa alakotan damawiyah terus diambil. Dan itu sesuai riwayat hadis memang teks hadis seperti itu. Paham ya? Mengenai tempat ini Islam apa? Wa akhraja minhu alakotan damawiyah wa azala minhu hadza syaitan wa bisalji wa salam ya. Terus kalau saya berjanji memang semua ulama ya, meyakini saya tentang tulisan-tulisan dia saja. Tapi yang jelas niku yang penting ditulis ahlul ilmi ya, yang penting ditulis ahlul ilmi. Nah, yang tulis ahlul ilmi kita iman. Terus sampai membayangkan Nabi kaya umumnya wong terus kelakuannya kaya umumnya wong bukan ngarah. Umumnya wong itu desain, hanya desain tubuh. Nah, perilakunya spesial, semua fisiknya nih bisa. Misalnya umumnya wong maksudnya ya punya wajah, punya dua mata, punya. Tapi coba ngurus Nabi elek kok kowe ora mungkin. Berarti kaya umumnya wong agak pati ganteng nih buat. Nah, itu tetap spesial apa? Muhammadun basarun dakal basar. Makanya ya sudah seperti itu. Ya paham ya, jadi nak cara Habib Ali Al-Habsyi tentang Sintu Duror dan itu sah mendikan ya, dua malaikat itu sama sekali tidak mengambil hadzat syaitan karena itu tidak ada pada tubuh Kanjeng. Jadi nak cara pikiran Imam berjanji secara lahir, saya ulang lagi bukan secara hakikat no, secara lahir karena Nabi ditakdir seorang manusia tetap cara zahir ada hadzat setan. Kayak Nabi ketika hubungan suami istri ya kecelok junub, maka beliau harus mandi. Ketika wafat ya kecelok wajib dimandikan meskipun sudah suci. Tapi itu kabeh ijro'an li zahiril ahkam. Paham ya? Ijro'an li zahiril ahkam. Tapi hakikatnya Nabi tetap nur, ingat ya. Paham ya? Jadi gamane kok umpama kita menangi Nabi ketika wafat kok ngedusi Nabi, tetap kita yakin ngedusi dengan makna zahirus syariah. Tapi kita sendiri sudah yakin beliau nur yang layak taju ilal husli, tidak butuh diman. Tapi secara syariat tentu kita mandikan. Nah, jadi itu pikiran di sini Imam Abu berjanji. Makanya beliau tetap mandikan apa? Wa azala minhu hadzal syaitan wa bisalji wa salam. Wa mala'ahu ini kitabnya ya. Makanya dikasih alif panjang. Wa mala'ahu, paham ya, dikasih alif apa? Panjang. Wa mala'ahu